Selamat datang di Minoritas Kuadrat bersama saya Handi Heraldo dan Ilo dan Arfan dan Rodri. Kami semua pernah jadi bintang tamu dari Abang Sehat Indonesia. Oh iya ya. Oh, yang kita menang telak itu. Yang kita menang telak itu ya. Aduh. Kamen lo. Ngaca. Aduh, di mulutmu itu. Sisir. Apakah Anda mulai terancam dengan keadaan kami? Kami bisa pulang sudah sih. Mohon. Aduh, lawan yang pintar aja deh kalian. Dan bintang tamu kita sudah kita cicil dari beberapa episode yang lalu ya. Member Abang Sehat Indonesia. Oh. Pertama kan itu Eki. Mic-nya dia. Kedua Gio. Iya. Yang ketiga ini adalah tim marketingnya Abang Sehat Indonesia. Humas PR. Humas. Di balik layarnya ya, di balik layarnya. Saya banyak di balik layar, Pak. Tak Humas PR. Eki itu yang Welcome mana Ibu ya? Melisa Drivernya itu ya? Junti, welcome to Minoritas Kuadrat. Welcome. Akhirnya Oke, Itu headset hadiah kan, Pak? jadi kita akan membahas, kita tidak perlu membahas backgroundnya Ibu tidak perlu. Nggak perlu. Lisa ya, karena sudah tahu, bisa lihat. Dan Sudah juga cukup terkenal. sesi jelaskan juga tidak perlu, kan di perlu. Instagramnya Melisa tidak ada yang menarik. Betul sekali. Iya. Oke. Ya, jadi gini teman-teman. Kita tahu persis seminggu ini lagi ada kasus di salah satu kafe, ada petugas jaganya yang jaga CCTV lalu melakukan back office-nya tuh melakukan hal tidak senonoh ya. Nah, lalu debat nih di media sosial, kiri kanan, ada yang bilang itu karena wanitanya juga ngapain sih pakai baju yang tidak baik gitu ya. Ya, pakaian tidak seperti itu. Aku juga nggak ngerti ya, dia pakai baju kayak gimana ya, bentuknya sampai bisa kelihatan. Aku juga nggak jelas juga, terlalu jelas videonya. Lalu ada yang di satu sisi yang membela bahwa ya cowoknya ngapain kok keganjing kok melakukan pelecehan seksual, itu kan nggak bagus juga, ngapain gitu kan, tergantung otaknya dan bla bla bla, kita tahu persis. Secara pribadi, saya pribadi secara hukumnya dia jelas-jelas salah sih, itu pelecehan seksual dan pantas diberikan hukuman yang sesuai dengan hukum. Oke. Nah, yang kita sore ini mau bahas adalah kenapa itu kok bisa terjadi dan gimana tanggapan tanggapan pemirsa. Nah, beberapa hari lalu kita sudah bikin polling melalui Instagramnya Handi, Instagramnya Rodri, Instagramnya Ilo, dan ada Instagramnya Minoritas. Nah, ada beberapa teman-teman yang masuk ke sana, dan tenang aja, kita nggak akan reveal siapa aja yang cerita, tetapi siapa aja yang memberikan masukan. Tetapi kita akan cerita bagaimana pendapat mereka tentang kejadian ini, ya kan? Mas Andi sudah aman? Saya tering dia. Aman, kenapa? Nah, Saya tering ya. Kemarin bikin polling apa? Pollingnya gimana? Jawabannya gimana? Oke, saya buka Telegram dulu, saya lupa. Jadi setelah saya polling cukup banyak sih memang. Saya screenshotnya nih, lumayan. Ada 12 orang. Dan ini semua pendapat dari kaum Hawa ya. Wanita. Saya tidak. Kami tidak menanggapi kaum Adam yang berusaha menjadi Hawa ya. Tidak menerima. Jadi kita berterima kasih saya kepada bertanya teman-teman yang sudah bersedia ikut serta dalam polling ini dan memberikan masukan-masukannya itu. Seperti ini, saya bertanya seperti ini.
Wahai perempuan, aku ingin bertanya, apa sih tujuan kalian pakai baju atau kaos yang kerahnya sampai terlihat cleavage atau sejenisnya begitu? Katanya kan nggak ada tuh standar kecantikan untuk wanita. Karena pakai apa saja, wanita tetaplah cantik. Jadi gimana dong? Apakah kepanasan? Apa pamer habis boob job? Atau gimana? Saya ingin bahas di podcast. Itu kata-katanya itu siapa yang ngetik ya? Saya sendiri, Pak. Oh iya ya, supaya jelas ya. Kata-katanya agak nakal-nakal. Itu bukan kita tapi Handi yang. Tapi buktinya banyak gitu loh yang merespon dengan baik hati di stories ada ya. yang respon juga. Boob job itu apa, Kak? Oke. Ya. Nanti Lisa bisa tanggepin ya. Coba langsung kita tanyain ke Lisa dulu sih pendapatnya gimana, Han. Baru nanti kita nyamain sama yang masuk ke kita sih. Jadi Lis, pertanyaannya gini. Pertanyaannya gampangnya gini. Kenapa ketika wanita memakai baju, yang pertama terpikir itu apa? Aku pakai baju ini. Enggak. Oh, cocok atau enggak? Iya, soalnya gini sih, kayak misalnya kenapa kok bajunya cowok itu standar ya? Kayak modelnya itu aja gitu kan. Iya, betul. Enggak ada, maksudnya modelnya ya V-neck, crown neck, kemeja, kaos, udah kan. Tapi kalau cewek itu modelnya banyak banget itu karena ingin menonjolkan sesuatu yang ada dalam dirinya, sesuatu yang baik ya, ataupun dia menutupi kekurangan dalam tubuhnya. Gitu. Jadi akhirnya ya dengan baju itulah kamu akan mungkin terlihat lebih gendut, atau kamu bakal terlihat lebih kurus, atau dengan baju itu kamu juga bisa lihat kalau mukamu itu juga pengaruh. Cocok nggak sama wajahmu, bentuk wajahmu. Misalnya kalau aku kan pipiku cabi ya. Jadi terus terang aku nggak cocok pakai baju yang sampai gini lehernya, kayak apang gitu loh. Kayak nutupin leherku banget. Nah, itu bakal apang memang nggak ada leher. Iya. Maksudnya itu muka itu bakal terekspos banget gitu kan. Jadi akhirnya kelihatan lebih gede. Nah, jadi aku lebih pede kalau pakai yang lehernya tuh nggak terlalu nutupin gitu. Jadi agak rendah gitu. Biar tidak tidak ini, ataupun ada cewek yang misalnya dia dianugerahi bagian dada yang besar atau bagian pantat yang besar, ya dia bakal lebih pede untuk pakai celana yang ketat kan, kelihatan lebih indah kan. Terus habis itu baju mungkin yang ketat juga. Tapi kalau yang agak kecil ya mungkin dia bakal pakai yang agak longgar-longgar biar nggak terlalu kelihatan kempes atau gimana lah ya, nggak tahu bahasanya kayak gitu sih. Jadi menurutku untuk menonjolkan sesuatu atau untuk menutupi sesuatu. Oke. Rod, ada yang mau tanyain? Berarti beda. Kan kalau misalkan cowok kalau pilih pakaian yang penting nyaman buat dia kan. Kalau cewek menurut dia Kalisa ngomong yang yang cocok sama dia. Iya, ya kan? Berarti kalau dia artinya kalau dia nggak nyaman pun asal dia rasa cocok dengan tubuhnya dia, it's okay berarti pakainya. Walaupun dia nggak nyaman nih. Iya. Kadang bayangin ya, cewek itu harus pakai yang namanya apa sih? Korset ya. Kalian ngerti kan? Iya, korset. Itu bernafas ya guys, sumpah. Itu kamu pipis susah. Kamu bernafas susah gitu kan. Duduk pun jadi susah. Rok sepan itu duduk juga agak gitu kan. Kayak nggak bisa yang langsung duduk gitu, nggak bisa. Jadi terkadang wanita itu melakukan pengorbanan yang sampai segitunya itu untuk agar dia terlihat lebih bagus. Jadi nggak cuma asal nyaman, dia berani untuk nggak nyaman asal terlihat bagus. Wow. Jadi penampilan nomor 1 ya. Iya, jadi penampilan dulu yang menjadi kriteria nomor 1 untuk pakaian itu ya. Nyaman ya. Ini rata-rata wanita. Sama menonjolkan karakternya dia. Ada kan guys yang tomboy, nggak mungkin dong kalian paksain. Maksudnya dia nggak mungkin pilih baju yang yang girly gitu, feminim. Ya. Girly tapi tetap tomboy. Gimana ya ceritanya? Kayak misalnya dia pakai rok kan girly, rok kembang-kembang, tapi kan roknya nggak yang sepan, yang rubah, bukan yang feminim ya.
ya. Jadi dia bisa gerak itu lebih bagus. Dia pakai sneakers kayak gitu. Makanya pakai high heels pun itu nggak nyaman sih. Tapi cewek berani berkorban berjam-jam di gereja pakai high heels yang waktu PA udah dilepas gitu kan. Karena kakinya udah capek ya. Banyak nggak sih kalian kayak gitu? Waktu PA dia udah berubah jadi sandal semua sih kebetulan. Tapi dia kadang kalau ke depan dia bela-belain ganti lagi biar kelihatan lebih bagus gitu kan. Ketika sahabat pagi pakai high heels tiba-tiba hari PA sudah flat iya. Bela-belain sepatu, Berkorbannya sampai kayak gitu. Berarti kan intinya dia nggak nyaman sih pakai high heels, tapi dia ya udah itu udah konsekuensinya. Oke. Nah, tapi memang capek banget guys pakai high heels itu. Kenapa? Kalian harus cobain. Itu saya pernah, Pak. Bapak ngapain pakai high heels? High heels cowok. High heels cowok. Kalian tahu nggak? Waduh, aku nggak pernah tahu dong high heels buat cowok. Ada high heels buat cowok, ada dari luar itu kelihatan sepatu biasa, tapi itu ada haknya. Kalau waktu itu saya cuma pakai yang 7 cm, Pak. Tujuan Anda untuk apa tuh pakai itu pada waktu itu? Hah? Ya lebih tinggi lah. Untuk merasa tidak nyaman. Oh, Anda mengakui. Loh, tapi kamu kalau di waktu nikahan pasti kamu pengen terlihat lebih tinggi dari Gita. Padahal Gita pakai heels 12 cm. Gita kan sudah pakai high heels. Kapok bang, kapok. Susah ngomong sama yang belum nikah ini susah. Nah, oke, pertanyaan berikutnya begini. Apakah wanita sadar bahwa ketika dia pakai sesuatu itu pasti akan mengundang perhatian cowok? Kalau dia itu tujuannya itu malah menjadi tujuan. Nah. Kalau gitu kita masuk ke masalah ini. Apakah wanita Tapi tunggu sebelum masuk ke tujuan nih, aku mau tanya nih. Kan tadi milih-milih pakaian atau cari yang cocok kan istilahnya, cocok dengan apa? Ya, dengan dirinya lah. Dengan dirinya sama event yang dia mau datangi, entah mau nongkrong, otomatis beda sama yang ke pesta, sama ke gereja, itu kan beda. Pernah nggak sih Lisa ini nyoba-nyoba baju mau ke suatu tempat, nggak ada yang cocok, akhirnya sudahlah aku nggak usah pakai baju gitu? Enggak gitu, Pak. Logikanya kan nggak gitu, Pak. Iya, coba dijawab sendirilah sama Apang. Gimana, Pang? Pernah nggak? Baju kesempitan semua, kamu mengambil keputusan untuk nggak pakai baju gitu. Oke, saya bertanya kepada Lino. Ketika Anda datang ke sebuah pesta, ya ini kita logikanya. Bapak lalu pakai celana dalam. Wah, nggak cocok nih celana dalam ini. Wah, nggak pakai cocok ini. Apakah Anda akhirnya tidak memakai celana dalam ke pesta itu? Kan nggak juga. Loh. Celana dalam itu apa, Pak? Boxer. Konsepnya Pak, konsep. Saya pakai celana dalam cuma kalau olahraga, selain itu tidak. Nah, berarti aku ngelanjutin. Berarti harusnya kalaupun resiko dari memakai busana itu ada ada fail, menarik perhatian. Enggak, bukan. Ada failnya dengan busana tersebut. Contoh, dia tahu menggunakan V-neck misalnya, lalu ada fail, mungkin kelihatan. Lalu ada pria yang menanggapi hal itu, ya. Dia harusnya ya udah, karena fail ya itu kesalahanku gitu. Atau gimana, Lis, kalau jadi perempuan? Tetap ya, walaupun fail kamu jangan jadikan itu sebuah jangan sebuah perhatian khusus gitu. Iya gitu. Iya. Kira-kira sebelum aku jawab, dari polling itu ada nggak yang bisa jawab pertanyaan ini? Oke, kita lihat ya. Jadi salah satu perempuan ini menjawab begini. Perempuan itu kalau pakai baju itu karena nurutin modelnya, gitu loh. Nah, gimana sih? Iya. Nurutin model? Model. Iya. Maksudnya up to date. Yes, lagi ngikutin up to date banget gitu. Jadi walaupun bukan dia, tapi karena itu sedang in banget, dia pakai walaupun akhirnya ya karena kelihatan seksi, yang walaupun dia nggak suka terlihat seksi, ketika ada fail-nya, ada wardrobe malfunction-nya,
dia itu apa namanya ya? Ya, marah ketika ada orang yang mengeksploitasi itu gitu loh. Contoh ada yang pakai V-neck karena lagi in, ketika dia lagi nunduk kelihatan, terus kita ngelihat dan dia marah, ngapain sih lihat gitu. Bajumu lagi kebuka gitu loh. Nah, jadi apa ya namanya? Kenapa perempuan yang harusnya sadar secara naluri bahwa ketika baju itu akan bermasalah, dia tetap akan pakai gitu loh maksudku. Ngerti nggak sih pertanyaannya? Ya, ngerti. Kalian pernah nggak kayak gitu? Aku sih enggak. Kalau aku pakai, ya kalian tahu sendiri lah guys. Kalian janjian pakai baju hitam pun aku akan lawan kalau memang aku suka bajunya. Bukan itu pertanyaanku. Maksudku, kalian pernah nggak sengaja ngeliatin kefailanannya cewek pakai baju? Pernah. Iya, pernah. Cuma pertanyaan macam apa itu? Itu Fail pun kita bikin fail. Iya, Ilo itu malah suka bikin fail. Jadi ingat kayak kapan ya Pak ya? Aduh. Iya. Kami itu tunggu. Itu kalian gini. Kalian udah tahu kalau cewek itu bajunya bakal kebak, terus kalian sengaja ngelihat atau emang kayak nggak sengaja aja gitu? Yo nggak sengaja dong. Nggak sengaja. Yang pertama itu selalu tidak sengaja. Yang kedua dan seterusnya itu pilihan. Memanfaatkan. Pilihan. Yang kedua, ketiga itu udah dosa, guys. Pertama kan kau lihat astagfirullah gitu, astagfirullah. Yang kedua puji Tuhan gitu. Oh Bapak gitu ya? Kalau saya bukan yang kedua. Yang pertama, aduh, buset, aduh Tuhan. Tapi yang kedua kok nyari. Kedua kok nggak mencari kesempatan. Nungguin. Waktu itu agak pindah posisi ya, kayak jauh itu Bapak. Cari posisi yang pas ya. Waktu tutup tahun nih, aduh keceplosan. Aduh. Iya, jadi gini sih. Aku nanti takut diprotes cewek-cewek kalau bilang istilahnya itu emang sengaja atau kayak gimana untuk mempertontonkan gitu kan. Cuman kalau balik secara aku pribadi, misalnya kalian udah pakai rok mini, habis itu kalian pakai baju yang agak bagaimana gitu. Kalian gemes gak sih ngeliat cewek pakai baju terus naik motor terus kelihatan guys belakangnya? Gemes ya aku. Pengen tak ceplet aja. Tak tuangin air gitu. Nyo, pen. Abis itu dia ngambil di restoran, dia ngambil ada yang jatuh gitu, terus dia gitu betul-betulin gitu kan. Ilfil sih lihatnya kalau dilihat belakang. Aku tergantung sih siapa wanitanya. Waduh. Ya. Maksudnya Bapak apa ini? Tergantung orangnya ya. Iya. Ya, jadi kalau menurutku sih kalian maksudnya cewek-cewek harus sadar juga ya. Kalau kalian pakai sesuatu yang minim, kalau nanti kelihatan ya ada resiko, guys. Tapi kalian sadar kan sebagai wanita resiko tersebut? Kalau aku sadar. Nah, itu maksudku, Lis. Kalian sadar nggak sih sebagai wanita ketika memakai sesuatu baju yang memiliki chance untuk fail dan akan menjadi perhatian, itu kalian sadar nggak sih resiko itu? Kalau kalian sadar ya harusnya ya berusaha mengurangi untuk kefailan itu kan dengan cara model yang baju yang lain gitu loh. Iya, harusnya kayak gitu. Harusnya sih cewek-cewek mengukur ya. Misalnya kamu keluar itu kemana? Misalnya kalau cuman sama sahabat-sahabatmu yang udah deket ya udahlah, pakai baju ya udah suka-sukamu gitu. Saya kalau dilihat ya udahlah gitu loh. Teman-teman juga ilfil kan ngeliat kamu sendiri. Ya udah gitu kan. Tapi kalau kamu pergi ke tempat yang rame, maksudnya bukan di circle-mu, ya harusnya kamu bisa lebih menjaga diri dengan pakaian yang baik. Ya, terus kalau kamu pakai hot pants, terus kamu nggak mau diliatin ya susah juga, Pak. Mata kan bebas gitu loh. Iya. Ngeliat itu bebas. Kecuali kamu digodain ya. Nah, kecuali kamu cie itu catcalling. Ya, kalau itu enggak. Tapi itu kalau kamu cuma jadi poin perhatian lebih ya harusnya kalian
harusnya seneng lah. Karena itu tujuan awalnya ya. Ya, Jadi bukan tujuan pertama ya, bukan tujuan utama ya. Ini adalah itu ya ada lah pasti tujuannya itu kan. Pernah nggak sih Lisa pakai hot pen gitu? Terus siang-siang naik motor joknya panas gitu. Jangankan perempuan kita aja pakai celana panjang juga kerasa, Pak. Makanya kebakar bagian paha. Makanya. Jadi ini telur panggang. Itu pasti naik motornya berdiri dulu gini, Pak. Iya. Kalau enggak panas. Kalau nggak duduk di ujung dulu. Itu tapi memang berarti ada ya? Sih, guys? Oh, jadi maksud Bapak, pantat kita itu kayak ayam gitu. Kalau semakin sering kena panas, jadi hitam merah. gitu ya? Iya, jadi merah gitu. Iya, masalah. Ini curiga pantat saya agak hitam karena sering kena panas kayaknya. Ya. Waduh. Apalagi pantatnya abang. Iya. Dipanggang, Cok. Saya sempat di Papua, Pak. Jadi memang sana lebih panas kan. Jadi lebih cepat tanning. Oh iya. Lebih cepat tanning. Iya, lebih cepat tanning. Kayaknya kalau dulu Rodri hitam, sekarang udah putih, guys. Iya. Karena dia di belakang meja sekarang, resek memang. Iya, sekarang dia berteduh terus. Jadi enggak, pertanyaanku aja berarti ada ya perempuan yang tujuannya adalah dilihat gitu, ada ya, Lis ya? Pakai baju gini deh biar jadi pusat. Pasti ada. Ada lah, Pak. Itu yang open BO biasanya gimana, Pak? Open BO dong. Pasti ada. Oh iya bener kan? Supaya dilihat kan? Cuman menurutku sih gini ya, maksudnya cewek itu kita juga harus menyesuaikan kita mau kemana gitu kan, buat pakai baju. Tapi kalau dia bilang, kamu mah terlalu vulgar, ya kalau dia ke pantai terus pakai hot pants, habis itu pakai bikini ya nggak apa-apa lah ya gitu. Sesuai tempatnya, kamu nggak bisa bilang itu, oh kamu kok ngeliatin sih, ya gimana ya guys, di pantai gitu loh, kalau nggak mau diliatin ya susah juga. Kadang kan kalian dibilang, kalian nih otaknya porno gitu kan, kalian nih otaknya mesum, atau enggak kampung banget gitu, kayak enggak deso. Iya, deso kayak gitu-gitu. Ya gimana ya? Susah sih. Kalau aku sih mikirnya, kalau kamu berani mengekspos sesuatu dalam dirimu, ya kalau emang diliatin ya udah, anggap aja itu amal lah. Tapi kalau di pantai itu kebanyakan saya yang menghindar untuk melihat. Ngintip ya. Dengan pakai kacamata ya, Pak. Jadi nggak kelihatan kamu. Jadi di pantai dia tidur soalnya, guys. Iya. Saya memang menghindar. Habis berenang, mandi, tidur di mobil ya. Iya. Kita main-main dia udah nggak tahu di mana. Udah nggak ada biasanya di mobil. Kasihan. Berarti memang ada ya tujuan. Ya oke lah kalau kita bahas tentang berarti berarti kalau kayak gini dipotong lagi bangsa. Diskon. Ya. Silakan. Enggak jadi. Saya sudah hilang, Pak. Saya sudah lupa. Silakan. Enggak, saya sudah lupa. Laporan. Berarti kalau ini ya guys, kalau kayak gitu nggak salah dong cowok menikmati pemandangan gitu ya? Gimana? Iya, intinya menikmati pemandangan itu dengan sengaja disajikan. Waduh. Ya intinya gini loh guys, kalian tuh jangan sampai bikin, kalaupun mau lihat ya, jangan sampai bikin lawannya itu tawa atau risih gitu loh. Waduh, curi-curi pandang ya. Iyalah, itu kan merugikan diri kalian sendiri kan, kalau misalnya dia tahu. Jadi ya udahlah, curi-curi ya nggak apa-apa gitu. Soalnya misalnya kamu pakai baju yang sekarang kan nih kayak si AG, artis AG gitu kan, selebgram lah. Ya. Belakangnya kerowak gitu kan. Nah, kalau kalian
nggak ngeliatin kan ya eman ya. Ya udah lah gitu. Udah ditunjukin di Instagram lagi sama dia kan? Ya, berarti kan intinya sekarang itu kalau kita ngelihat orang-orang pakai cewek-cewek pakai baju yang kayak gitu, terus dia foto di Instagram, habis itu dia seperti sengaja memperlihatkan kayak gitu ya. Udah gitu. Ya berarti itu udah resiko untuk digoda-godain kalau di Instagram ya. Tapi kalau di dunia nyata ya buat cowok jangan usil lah mulutnya. Gitu sih. Kalau cuman sekedar melihat sepintas ya it's okay lah menurutku. Tapi kalian nggak pernah ada yang sampai dimarahin kan? Saya sama teman saya pernah. What? Oh serius sampai dimarahin? Coba Ilo cerita dulu kira-kira seperti apa? Dimarahin, ya kan kita teman. Iya bukan dimarahin, kayak kayak disindir atau apa? Ya dibilang, ngeliatin aja sambil dia benerin bajunya. Tak kira sambil buka. Terus aku bingung, wah. Iya juga ya. Ngeliatin aja tapi dibuka. Waduh. Horor dong. Horor. Ngomong tentang artis ya, ngomong tentang Instagram nih. Kita akan bermain games berjudul ini cover atau original. Ada baru lagi ya Pak ya seksinya. Cover atau original ditebak. Ya, jadi saya akan sebutkan nama artis dan judul lagunya. Dan kalian semua ya, termasuk bintang tamu akan menebak apakah ini cover atau original. Apang sih yang menang ini? Ini berarti yang ciptain lagu. Ini kan kita ngomong tentang pakaian ya. Jadi gimana kalau yang salah buka satu baju gitu, gimana? Pak, bajuku cuma satu ya. Bapak nggak ada. Iya, Bapak maunya apa sih? Bapak niatnya apa? Ya supaya cocok sama tema kita. Nggak gitu dong, Pak. Krisya, kisah kasih di sekolah. Original kalau saya. Cover. Seingatku cover sih itu. Aku nggak dengar apa-apa ya. Krisya, kisah kasih di sekolah. Krisya, kisah kasih di sekolah. Itu cover atau originalnya dia yang nyanyi? Cover. Feelingku cover. Lisa dulu jawab. Kita udah jawab. Krisya, kisah kasih di sekolah. Cover. Nah, buat pendengar yang nggak tahu lagunya ini saya nyanyikan ya. Nggak usah. Rodri aja. Nggak usah. Oke. Jawaban yang benar adalah cover. Penyanyi aslinya itu siapa tuh? Lama. Siapa namanya? Penyanyi lama. Penyanyinya Glenn Fredly ya. Kus Plus dia. Kus Plus. Penyanyi aslinya adalah Obi Mesak. Obi Mesak ya. Nama apa? Oke, soal kedua. Elo pergi untuk kembali. Cover itu. Cover. Itu lagu Terlalu bapaknya. muda itu. Lagu bapaknya. Itu lagu bapaknya. Itu lagunya. Oke, benar. Tapi nggak jadi. Cover. Itu lagunya siapa? Bapaknya itu. Bapaknya Mingus Taito. Ya, betul sekali. Lagunya Terlalu bapaknya. gampang Oke, itu soal yang ketiga. susah lah. Santai. Glenn Fredly, Kasih Putih, original atau cover? Original lah itu. Original. Itu diciptain Yovie Widianto buat dia. Yakin saya yakin. Oke, betul. Iya. Jawabannya juga original. Kita ini up to date loh, Pak. Aldiano, Iya dong. Vidi Aldiano. Apa? Nuansa Bening. Cover lah. Cover itu lagunya. Aku tahu penyanyi aslinya. Yana Yulio. Itu lagunya Yana Yulio, Pak. Glenn. Oh iya. Semua gitu lah. semua aja Glenn, Pak. Oh, Yana itu Yulio. lagunya ini. KKI. Enggak dong, Nuansa Bening kok. Enggak. Yana Yulio.
Yana Yulio. Playlistmu, Kang. Ya. Bener kan Oke. ya? Yang bener apa? Cover dan penyanyi aslinya adalah Kinan Nasution. Lebih lama lagi. Sotoy kamu, Pang. Oh, berarti Yana Yulio. Yana Yulio berarti juga cover gitu loh. Wah, baru tahu sih. Iya. Kinan Nasution masih lebih lama lagi lagunya. Waduh. Nyanyinya. Yang terakhir adalah Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Cover atau original? Original. Original. Gimana lagunya? Aku nggak tahu. Yang pegang-pegang. Ari. Hanya ada. Oh, Sama Ari cover Lasso lah. itu. Enggak lah. cover. Oh, enggak dong. Penyanyi aslinya ini Anggun. Hah? Anggun. Hah? Pak, Bapak yakin? Penyanyi aslinya Anggun. Yakin? Waduh. Coba tanya Handi. Original, enggak original itu. BCL sama Itu kan Ari. Dan jawabannya adalah original. original. Itu lagu aslinya. Itu trademark itu. Anggun itu Anggun. mengaku bujangan itu, Pak. Anggun, Pak. Oke, kita tidak akan mendengarkan Ilo bernyanyi. Jadi kita lanjut saja pembahasan kita. Kalian lebih suka lihat cewek yang up to date atau yang ya udah B aja bajunya, penampilannya bajunya B aja? Pertanyaannya ini bahaya ini. Kamu lebih suka wanita yang B aja atau yang up to date? Bajunya ya, bukan badannya loh, bukan badannya, bukan Up to date sih. Aku pilih up to date. up to date. Rodri? Aku yang B aja. Ini antara menurunkan standar atau gimana, Pak? Loh, B aja Atau- biasa Kalau aja. tidak, oh, ya, Aku yang tahu B kok aja Rodri ya. itu B aja. Rodrinya yang B aja. Han, kamu bisa tip aku ya, Han ya. Ya, ya, boleh. Berarti kamu suka yang pakai baju yang kayak gitu, suka kamu ya? Itu B aja loh menurutku. Ya udah, dia biasa aja gitu. Apang? Kalau aku sih Apang, up to date. Tapi up to date yang ini ya, yang sesuai dengan aku ya. Jadi Ya, ya sesuai dengan aku. Jadi walaupun dia up to date tapi aku nggak suka, aku akan ini sih. Aku akan. emang kamu pacarnya? Emang kamu suaminya? Kok kamu bilang yang sesuai dengan aku? Iya dong. Jadi Iya Sesuai dong. dengan Anda. Iya Suka dong. nggak suka? Iya dong. Dia tetap harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan saya. Walaupun saya pakainya biasa-biasa aja ya. Tapi pacar saya itu harus berbeda. Tetapi bukan yang up to date banget gitu loh. Enggak sih, nggak pernah. Cukup menjadi dirinya aja. Dia tahu sudah tahu. Ini persis. bukan mas, ini konteksnya bukan pacar. Ini konteksnya Oh, Wanita. wanita. Kalau aku up to date sih. Up to date sih, up to date. Oh, Kalau dia terlalu tua banget, dari mana gitu kan dia? Maksudnya apa time traveler nih baru datang jam segini gitu. Up to date lah. Up to date. kalau Ilo, Saya suka yang berpakaian B aja tapi kelakuan up to date. Pak, ini padahal ngomongnya Iya loh, ini Bapak kok bisa. di bluff ya. Nah, itu. Dilarang. Tidak. Ini Busana Pang, loh, ini Pak. sama kayak mantan Adventis ya ini jawabannya kayak Iya. gini. Ambil ya betul. Jelas. Pak, ini Pertanyaannya bahas- Kita nggak pikirin otaknya. Aduh. Berarti dia gini, waktu dilihat cewek gitu dia aja ngomong dulu. Oh ini otaknya nggak up to date. Baru dilihat bajunya, oh pantesan gitu kan. Ribet sekali. Iya, Pak, bajunya up to date atau B aja? Ya, jangan nggak ada dua-duanya. Berarti Oh. Ilo B aja nih, Saya up to date aja lah. up to date. Oke, berarti ini saya tertarik dengan jawabannya Rodri ya, yang dia sukanya ceweknya yang B aja gitu. Oke guys, Iya. jadi cewek-cewek jarang loh cewek cowok kayak Rodri ini yang dia tidak terlalu melihat penampilan gitu kan. Dia Oh, saya sukanya kira- yang Tadi Lisa ngomong tak kira cewek-cewek ini biasa jarang loh. Tak kira jarang apa? Tak kira
jarang yang suka sama Rodri gitu kan, cewek-cewek jarang suka. Wajar sekali Bapak. Iya makanya kita keputus-putus ngomongnya tadi. Lagi cari pasangan hidup loh ini. Dia lagi cari. Kosong apa? Dia lagi cari dan kesulitan. Tapi ini bisa jadi bumerang sih buat Rodri. Bisa-bisa cewek mikir juga. Wah, aku nggak dibeliin baju nih nanti. Iya. Waduh. Nah, bener itu. Ada Terus benar. pakai baju. Wah. Lo. Gitu juga, Pak. Kok kembali lagi konsepnya ke sana, Pak? Bapak konsepnya suka nggak pakai baju sih, Pak? Bapak Tarsan ya? Oke. Terus, nah inilah yang jadi kenapa cewek-cewek itu suka. Misalnya kalian kadang kan bingung kan, kalian ganti baju sampai berkali-kali, misalnya ganti baju lama, pakai ini nggak cocok, pakai ini nggak cocok gitu. Dan nanti kalian kalau udah jadi suami, istri kalian pasti ngomong gini, bajuku tuh nggak ada, bajuku dikit banget gitu loh. Padahal selemari ya gitu ya, bajunya tuh selemari gitu. Jadi itu adalah karena ya misalnya kita pengen memanjakan mata pertama pasangan, ya setelah itu adalah mata yang melihat kita gitu. Misalnya istilahnya ya ada banyak cewek yang mereka bisa merasa lebih percaya diri kalau pakai baju yang cocok sama dia, yang up to date kayak gitu. Cuman intinya sih se-up to date apapun jangan sampai ya saya apa ya guys. Aku merevisi jawaban boleh? Nggak bisa dong. Pak, bisa. Ini sudah online, sudah diklik gitu kan. Udah diklik udah nggak bisa lagi. Bisa. UTBK aja bisa. UTBK. Nggak bisa. Sudah. Intinya kalau mau dilihatin ya harusnya ya bersyukur. Jadi kalian berhasil menarik perhatian dan yang cantik gitu kan. Karena nggak suka sama cewek terus kalian ngeliatin cewek lain terus ceweknya kalian ngambek atau enggak apa gitu. Iya. Kalau aku sih aku malah bilang ke istriku. Oh iya benar. Aku ajak lihat bareng. Iya. Say lihat itunya kelihatan say. Gitu. Iya sih. Kalau aku sih gitu sih. Walaupun dia tetap ngomel, liatin gitu. Tapi maksudnya aku mau kasih tahu hati-hati pakai baju kalau kayak gitu. Iya. Nah, iya, itu supaya alasannya supaya kita berdua bisa lihat lebih lama gitu. Saya bisa lihat lebih lama gitu. Kalau curi-curi kan nanti dia ketahuan gitu kan. Ya kalau lihat bareng kan kayak gitu kan. Jadi iya sih. Sambil ngelihat. Aku juga nggak pernah protes sih kalau ngeliatin kepancing ya. Iya resep orang. Aku diam loh. Kan aku berusaha untuk bersihin mulutnya dia, malah dia yang makan. Nah, enggak, aku mau cari ini. Ini memang benar katanya tadi siapa ya yang ngomong otak juga kadang-kadang mempengaruhi apakah menentukan bahwa itu baik atau benar. Jadi kalau kita lihat seseorang yang cowok lagi lihat cewek yang pakaiannya minim atau sedang seksi, itu sebenarnya tergantung pola pikir kita juga. Kalau kita lihat, oh ya bagus ya. Tetapi kalau orang yang dalam tanda kutip bodoh ya bisa jadi bahaya juga gitu. Kalau ngeliatinnya jadi kayak norak nih. Contohnya kayak ini, aku nemu di apa namanya di Instagram. Udah kelihatan belum? Iya, makanya aku mau sudah. Ya. Guys. Udah ya. Makanya aku mau jawaban tadi. Coba play. Apa? Aku live dulu ya. Aku mau pergi sama adikku. Loh. Adikku minta anterin. Bangke lu. Kenapa nggak dari awal aja? Oke. Dia baru bilang. Start dulu ya. Oke, bye. Oke. Ada. Lihat. And I want to show you guys the beautiful view. God damn, I can't even see the water. Kelihatan nggak tadi?
Oh iya, aku pernah lihat videonya walaupun putus-putus. Coba Bapak Arfan jelaskan ke pendengar podcast karena mereka tidak bisa melihat video ini kalau ya. Spotify. Jadi ini ada perempuan, ya ini memang kejadiannya bukan di Indonesia ya, ini di luar. Di luar negeri dan di pantai ya, Pang. Ya, ini lagi di pantai, ada bule. Di luar negeri tapi Asia kayaknya ini ya. Iya, kayaknya Asia. Jadi luar negeri. Nah, yang posting ini cewek bule. Yang posting bule lagi berjemur di pantai. Dan ketika dia berjemur, di belakangnya ada puluhan. Iya, puluhan. Ada puluhan orang yang didominasi pria lagi nontonin dia tiduran dong. Itu kan shit banget gitu loh. Shit banget, benar-benar membuat tidak nyaman gitu kan. Jadi semua itu tergantung juga cowoknya. Memang kalau cowoknya otak mesum, kalau bajunya juga sudah tertutup tapi otaknya juga mesum juga bahaya kan gitu ya. Memang otaknya bahaya. Semua itu tergantung di pikiran. Ada salah satu juga salah satu yang saya barusan bicara itu juga ada di yang komen di Instagram kita ya, Han ya. Dia bilang, punya aku sih nggak besar, dia bilang gitu. Maksudnya dada atau pantatnya nggak besar. Tetapi kalau cowok itu memang niatnya mengeksploitasi, ya kan, ya akan terjadi seperti itu, gitu loh. Contohnya kayak kejadian di apa namanya, di apa namanya, di Jakarta itu apa lo? Kedai kopi. Bukan. Yang di MRT lagi di kereta-kereta. Nah, makanya kan sekarang dipisah tempatnya. Jadi memang tergantung otaknya. Jahat. Iya. Atau Andi ada yang mau diceritain dari IG-nya? Belum Lisa nambahin. Kebetulan dada saya gak segitu indahnya gitu. Oh iya, jadi nggak hobi pakai kaos. Hah? Nggak hobi pakai kaos? Hah? Bukan gitu dong. Tak selamatin aja terus lo. Terus Ilo ini memang suka ngumpan kita untuk bersih mulutnya. Tahu. Pakai daster. Oke sih. Jadi kebanyakan yang respon itu ya hampir sama dengan jawabannya Lisa tadi. Kebanyakan ada yang nyaman. Terus lalu kedua ngikutin mode, tapi dia terpaksa nggak nyaman dengan tubuhnya. Lalu yang ketiga adalah tadi Lisa ya. Gerah gitu. Mereka pakai yang longgar karena mereka gerah. Pakai yang longgar. Gerah ya keringat panas, sumuk ngono loh. Jadi gitu sih. Panas ya. Karena kita di Indonesia ya khususnya ya, karena di Indonesia sih sumuk gitu loh. Makanya pakai yang longgar-longgar, kaos longgar dan lain-lain gitu. Jadi mungkin banyak cewek-cewek juga yang nggak mau tersalahkan karena kamu sih pakai bajunya seksi gitu. Sebenarnya kalaupun bajunya tertutup pun, kalau emang tadi Afang bilang kalau emang udah otaknya kayak gitu ya nggak ini juga, tetap aja dia bakal mikirnya kemana-mana. Gitu. Iya. Kemana-mana. Apalagi ditambah dengan dia tertarik sama cewek itu, karena kalau aku baca di kasusnya yang SI kemarin itu, karena cowok itu juga suka sama cewek yang di CCTV itu kan, makanya digede-gedein gitu. Oh gitu. Kalian baca nggak sih beritanya? Enggak, tapi kalau yang ngomong suka itu aku nggak tahu. Iya, kenal kan. Kenal dan dia ada hati sama cewek itu, makanya kayak di zoom gitu. Oh, aku baru tahu yang ini. Aku baca di ini sih, hasil wawancaranya gitu. Jadi ya tergantung isi otak sih. Mungkin kebanyakan kalau emang pendidikannya kurang ataupun dia kurang bergaul juga, ya mungkin bakal kayak gitu. Cuman kalau pria-pria yang dengan berpendidikan baik dan pergaulan yang baik, aku yakin nggak terlalu ngefek ya. Misalnya masih normal lah, dalam batas normal, cuman ngeliat, nggak sengaja ngeliatin atau gimana, aku yakin masih batas normal. Tapi apa ya, buat aku yang salah itu ketika di posting itu aja sih. Oh ya iya. Bukan aku menghalalkan dan
mengampuni ya, tidak. Tetapi ketika ini mungkin juga pelajaran buat teman-teman, hati-hati dengan Jahil ya postingan. Pak ya. Pas lagi jahil gitu loh. Iya, hati-hati dengan postingan teman. Iya, ketika Anda sudah posting itu menjadi makanan umum, itu jadi publik. Walaupun akun kalian private, tapi itu sudah publik, siapapun, ya dalilnya adalah siapapun yang tidak suka dengan postingan teman-teman, itu bisa melaporkan. Jadi contoh, Ilo posting tentang aku, tapi yang nggak suka Lisa bisa ngelaporin. Jadi itu siapa saja yang terganggu. Tidak bisa harus ya kayak gitu, Bang? Bisa. Nggak harus Jadi, Anda yang ngelaporin ya? Tidak. Kecuali ini sama aja delik pidana itu begitu. Jadi siapapun yang merasa terganggu dengan postingan kamu, walaupun kamu tidak nembak kita ya, tidak bermasalah dengan aku, tetapi Lisa merasa kayaknya aku nggak suka deh, mereka ini kontennya berbau menyinggung sara misalnya gitu ya, atau menyinggung salah satu agamaku, atau menyinggung tentang salah satu yang bersinggungan dengan komunitasku, atau menyinggung wanita gitu ya, aku kan nggak bermasalah. Contoh gini, kamu posting tentang hal wanita, Lisanya nggak masalah, tetapi wanita yang lain melihat itu meredakan derajat wanita, bermasalah, dia bisa. Jadi teman-teman hati-hati dengan postingan, karena sekarang ya keterbukaan, tapi ya harus pakai otak lah ya kalau posting sesuatu itu ya, hati-hati. Betul. Oke, the last 5 minutes, kira-kira apa solusi atau kesimpulan yang bisa kalian berikan buat teman-teman para pendengar dan penonton dari kasus ini? Lisa dulu lah. Lisa. Maksudnya kasus ini? Ya, apa yang dari pembahasan ini aja? Untuk cewek dan cowok sih, basically. Soalnya kasus ini kan jarang terjadi juga kan. Pembahasan ini aja. Ya kalau pembahasan ini, satu, cewek-cewek harus tetap jadi diri sendiri. Pakailah sesuatu yang membuatmu percaya diri, bahagia. Tapi juga lihat tempat ya, sesuaikan dengan tempat dan orang-orang di mana kamu datang, karena cara berpakaian kita itu juga akan menunjukkan image kita. Jadi kalau misalnya dia orangnya rapi gitu kan, masih oh iya, cewek itu soalnya serba salah guys. Misalnya terlalu tertutup dibilang nggak gaul, terlalu terbuka dibilang vulgar gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau aku sih lebih ke kemana kamu pergi dan orangnya itu siapa gitu. Jadi kalau emang teman-temanmu udah tahu kamu siapa, kamu pakai baju vulgar pun mereka ya image-mu akan tetap seperti itu, nggak akan berubah. Cuman kalau kamu pergi ke tempat yang bukan circle-mu, bukan circle utamamu, ya kamu harus berpikir 2 kali untuk memakai baju atau apa. Kalau ke Circle K gimana? Udah nggak ada, Pak. Oh, udah nggak ada. Udah tutup, Pak. Udah tutup, Pak. Ya. Ada di dekat rumahnya Apang satu. Oh, tinggal itu ya? Enggak, sudah tutup, Pak. Oh, sudah tutup, Pak. Tutup, Pak. Tutup. Nih contoh yang tidak up to date ya. jangan ditiru ya. Ya. Dan juga kalau cewek-cewek, kalau misalnya kalian ngelihat temen kalian lawan jenis itu ngeliatin, ya istilahnya kalian harus jaga sikap, membetulkan, dan kalian jaga sikapnya kalian agar tidak diremehkan gitu loh. Kan ada cewek yang istilahnya emang kelihatan sengaja, kalian ngerti nggak sih maksudnya? Iya, saya tahu itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Bawahnya menye-menye, terus kayak emang pengen dilihat mungkin kayak gitu. Betul. Tapi ada juga yang emang dia nggak sengaja gitu loh. Jadi emang image-nya dia udah bagus, cuman emang dia nggak sengaja. Cuman kalau emang pakai baju yang punggungnya kelihatan, nah kalau apa ngeliatin jangan disalahin lah. Kalau punggungnya mulus oke lah, tapi kalau punggungnya nggak bagus Jerawatan ya. Jangan gitu lah. Punggungnya Ya, intinya itu jerawatan percuma. Kalau abang yang pakai gitu ya percuma. Ya Allah, Lisa. Salah nggak jerawatan sih. Cuma bagian. Hitam terus berbulu gitu. Enggak, ini salah guys. Ini salah bahwa
bintang tamu kita ngajak teman sendiri ya. Kartunya dibuka satu-satu, bangsat lah. Loh, tapi orang-orang udah lihat di Instagram, Bang. Iya, Gimana iya, sih? Iya, benar. Oke, jadi tetap semangat buat cewek-cewek. Iya. Ilo. Oke, kalau aku aja. Laki-lakinya kalau perlu. Kalau aku, para wanita tetaplah berpakaian seperti Terbuka. style kalian. Oh, No, kirain dari tadi ngomongin terbuka orang ini. iya. Loh, Iya, enggak Pak. Kalau dia memang nggak cocok terbuka, dia pakai terbuka kan kita sakit mata juga lihatnya. Betul. Makanya saya bilang kalau emang indah nggak apa-apa ya. Iya benar. Sedikit. Tadi saya mau merevisi jawaban tapi tidak diberi kesempatan. Oke. Enggak. Oh, malaikat mencatat jawaban pertama, Pak. Untuk para wanita tetaplah memakai pakaian yang sesuai style kalian. Entah itu terbuka atau tertutup, entah itu ya sembarang lah, nyaman buat kalian atau enggak itu. Karena memang hukumnya seperti itu. Pria itu jatuh cinta dari mata dulu. Pria suka keindahan. Iya benar, suka keindahan. Jadi kok kalian dia lebih cepat melihat daripada berpikir. Jangan karena kayak gini terus akhirnya semuanya pakai baju tertutup, kan kasihan semua para pria gitu kan. Waduh, arahnya kemana sih Pak? Enggak. Habis itu buat para pria, kalau kalian secara tidak sengaja melihat, anggap saja itu berkah. Tapi selanjutnya itu yang akan menjadi membuat kalian benar atau tidak benar gitu. Kalau kalian dengan sengaja mencari lihat lagi gitu, kalau yang di kasus yang kemarin kan dia dengan sengaja toh, sampai ngezoom itu kan dengan sengaja gitu kan, itu berarti sudah salah. Buktinya dia sudah lewatin, terus temannya bilang coba yang tadi gitu kan, dia balikin ke kamera itu lalu dia. Iya betul. Kalau nggak sengaja lihat nggak apa-apa. Yang keduanya ini loh, kalian dengan sengaja meneruskan atau setelah melihat itu mulut kalian nggak bisa jaga gitu kan, kalian mulai catcalling, nah itu udah masuk dalam pelecehan. Jadi untuk yang pertama itu berkat, selanjutnya ini jadi masalah buat kalian, apakah jadi benar atau tidak benar. Itu aja dari saya. Ya. Kalau aku sih gampang aja ya. Jadi kalau perempuan gunakan busana yang baik. Baik itu apa? Baik di kamu, baik juga bagi orang. Jangan juga mengundang dosa buat orang lain. Tapi aku juga nggak setuju ketika perempuan menggunakan baju terus dia nggak nyaman gitu kan. Aku beberapa wanita aku selalu bilang kalau kamu ke acara buat teman-temanku ya, aku selalu bilang besok ada gabungan loh di sini, dandan lo yo, ate baju yang bagus. Karena kenapa? Ya benar kata Ilu bilang, cowok itu pasti lihat pertama kan penampilan. Iya, penampilan. Kalau teman-teman wanita juga tidak menghargai penampilan wanita, Anda sendiri pribadi tidak baik, jangan harap pria juga akan menghargai penampilan teman-teman gitu loh. Jadi wanita juga harus menghargai penampilannya supaya pria juga, wah cewek ini menghargai penampilannya. Kita kan mungkin Ilo yang senior gini kan, yang sering lihat wanita-wanita baik ya, kan bisa kalau lihat ada wanita, oh dia menghargai penampilan nih, gitu kan. Atau ada orang yang masa bodoh dengan penampilannya sehingga kita menghargai dirinya. Iya. Menghargai dirinya. Menghargai dirinya dengan penampilannya gitu kan, kita bisa menilai. Kita bisa nilai. Ada cewek yang sebenarnya cakep tapi kok dia pakaiannya apa adanya, nggak, kadang-kadang rambut nggak disisir gitu kan, nggak wangi. Nah itu yang kadang-kadang sedihnya di situ sih. Bapak sering keluar nggak sisiran? Memang saya nggak ada rambutnya Pak. Bapak ini terusin aja ya, cari masalah dari Bapak ya, cari masalah Bapak. Oke, itu kalau ini yang cowok.
kita sebagai cowok naluri cowok itu pasti ada. Aku nggak bisa salahin, oke, kita nggak bisa salahin. Tetapi benar, kalau iya itu otomatis lah, cowok nggak bisa, cewek juga nggak bisa salahkan itu. Otaknya mesum, bos. Cewek, normal itu berarti normal. Iya, normal. Kalau malah ketika Ilo nunduk lalu ada cowok yang berusaha ngeliatin, nah itu bahaya itu cowoknya ya kan? Bahaya itu bahaya. Anda lagi mandi, ada orang masuk, cowok lihat-lihat, nah itu bahaya. Iya, lagi kencing di mana terus ada cowok yang ngeliatin, itu bahaya cowok kayak gitu. Bahaya itu bahaya. Tapi cowok juga harus tahu persis. Enggak, ya benar kata Ilo, kalau sekali oke lah, tapi kalau sudah kita malah menggunakan kesempatan lagi mencari kesempatan itu bahaya. Apalagi sampai ini Bang, sampai sengaja nyenggol. Nah, ini yang enak. Kasus itu. Itu kasus, kalau udah sampai kayak gitu itu udah kasus. Kalau mau kayak gitu jangan nyenggol, langsung aja. Iya. Langsung pegang. Apa di kereta sengaja karena sama-sama kasus toh. Sama-sama kasus. Iya juga. Enggak, kadang sungkan kan. Kadang sungkan guys, maksudnya cewek ini, misalnya cowok itu kayak kalau potluck misalnya kan antri nih ya, tiba-tiba tangannya nggak sengaja gini gitu kan. Nah itu antara nggak sengaja atau sengaja aku nggak tahu juga kan, gitu loh. Cuman intinya jangan sampai kayak gitu loh. Ya jangan sampai sengaja, hati-hati kalau sudah sengaja bisa pelecehan seksual. Pernah kayak gitu nggak guys? Aku pernah loh, terus aku yang salting. Loh iya, aku juga salting Pak. Aku harus kayak gimana kalau kayak gitu? Iya iyalah, harus salting lah. Sorry lah. Tapi gini. Kalau sorry nggak apa-apa ya, berarti ngaku ya gitu. Nggak apa-apa. Iya, aku sih lebih Ilo. Tapi ada nggak yang cewek begini, yang malah megang dan gangguin kita gitu loh? Pernah ada kan cewek yang kayak gitu malah gangguin kita? Pernah. Tapi kalau kita bales marah. Nah ini teman-teman juga harus hati-hati bagi yang wanita. Jangan mengundang, jangan. Kadang tanganku itu sampai nggak ku gerakin Pak, sampai kram. Agak lebay banget sih Pak. Enggak. Nah ini yang kedua, kalau cowok ya kan, kalau sudah tahu ada teman atau ada wanita dekat ya, pokoknya kenal ya, lalu ada malfunction di wardrobe-nya, ya dibantu dong. Jangan dijadikan dia malah objek. Diingatkan, disenggol gitu ya. Ini loh. Aku biasanya kasih jaketku Pak. Iya, enggak, maksudnya minimal mereka tahu. Kadang-kadang kan wanita nggak sadar sedang ada yang terekspos gitu ya. Nah itu kita senggol. Jadi pria juga harus gentleman, jangan kalau yang jangan. Aku ada cerita dikit nih. Oh silakan. Waktu SMA tapi. Waktu. Sebentar. Waktu SMA nih. Zaman dulu kan Surabaya sering banjir, apalagi daerah Manuan. Terus kita itu kan pulang dari sekolah naik bemo. Pulang sekolah itu selalu rame-rame, yang dari Manuan itu kan banyak. Naik bemonya nggak bisa masuk Manuan karena mogok, karena macet, akhirnya kita jalan kaki nih. Banjir nih. Si cewek dong ngangkat roknya supaya roknya nggak basah. Dan itu ngangkatnya itu sampai sudah mendekati batas-batas yang tidak ini gitu. Akhirnya saya bilang, udah biarin aja lah rokmu basah gitu. Baru dia biarin roknya basah gitu. Padahal saya sedikit menikmati sih, tapi karena teman saya akhirnya ingetin dia. Ya. Ada niat baik di balik niat jahat ya. Iya. Kalau kalian teman baiknya si wanita, kalian pasti walaupun kalian menikmati, kalian pasti lebih sayang dia. Sudahlah, biarin aja, tutup aja gitu. Ya. Ya makanya aku bilang tergantung circle kita kan, kita mau. Iya. Ada juga sih, aku mau nambahin dikit ya. Maksudnya kalau cewek itu misalnya dia pakai baju yang minim, mungkin dia juga mau kasih penghargaan buat dirinya yang sudah merawat dirinya dengan baik ya. Misalnya dia udah olahraga, terus dia rajin perawatan. Misalnya ya, dia mau mempertunjukkan sekali-sekali lah, it's me gitu lah. Betul. Nggak apa-apa lah, itu effortnya dia. Aku selalu menghargai orang-orang kayak gitu, nggak yang mikir kamu nih kecentilan, enggak. Maksudnya dia tuh effort loh untuk mempunyai tubuhnya yang sekarang gitu loh. Jadi ya gitu. Aku jujur, aku selalu effort ketika wanita tampil cantik, dan cowok itu harus bisa bilang respect, bukan effort Pak, respect. Enggak, bukan.
Yang effort tuh ceweknya. Iya, effort terhadap wanita yang berusaha terlihat cantik dan respect kepada wanita yang terlihat cantik. Jadi cowok itu harus gini, kalau memang cantik ya ngomong cantik, dan jangan sungkan untuk ngomong teman atau sahabat atau circle-nya dia, kamu hari ini cantik loh, kamu harusnya gini tiap hari. Supaya wanita itu ketika membuat effort untuk menjadi cantik, dia itu merasa, oh orang lain sadar kok aku mengeffort, dan dia merasa dihargai gitu loh. Bukan untuk tujuan negatif. Itu sih. Yap. Ya, betul. Ada yang respect tapi tujuannya negatif, kan rese. Waduh. Golek mbati gue. Nah, itu. Oke, Zaman silakan SMA, Bapak lanjutkan bagiannya. Oke, jadi ya itu dia kesimpulan dari teman-teman ya. Jadi buat cewek-cewek, sekarang kita masuk sesi jawab cepat. Enggak, Pak, sudah habis, Pak. Udah habis. Selesai, Pak. Udah habis. Tadi yang cover atau original itu sudah. Dan pertanyaannya fail semua. Fail semua. Oke, jadi buat para teman-teman. Terusin aja dipotong bangsat emang ngiluin. Tapi Handi kalau penampilan kayak gini tinggal tambah jambang sama kumis jadi kayak ini si Vincent. Iya. Coba lihat. Masa sih? Enggak lah. Aku lebih ke iya, lumayan. sih. Iya kayak Vincent. Bukan Vincent Rompis ya, Vincent tetanggaku ini loh. Vincent Watimena. Tolol arek. Oke, jadi buat para cewek mendengar wanita, jadi be smart, be strong, dan be stylish ya. Iya, stylish. Dan Cewek itu harus stylish dong. Dan buat para cowoknya, ojo sangean, yo. Delok Setuju. payudara sangean. Delok bokep lu akeh buka. Delok kelek sange. Oh iya apa? Kurang latihan berarti. Kurang latihan. Kurang banyak. Agak Z klinik, guys. Wow. Pasti kalian juga penasaran kan? Kalau di Zep Klinik itu bersih semua nggak sih guys? Waduh, nggak usah ditanya. Oke, tapi jadi menurut saya, waduh, nanti aja ditutup dulu aja Pak, off record aja lah. Oke. Jangan lupa follow Instagram kami @minoritas.kuadrat dan jangan lupa dukung kami di karyakarsa.com/minoritaskuadrat. Donasi di sana supaya kami bisa beli internet yang lebih cepat. Betul. Katanya mau beli Telkom, Pak. Iya, Telkom dan kabel fiber yang lebih cepat. Oh iya. Iya. Instagramnya Lisa perlu disebutkan? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Iya. Iya. Follow juga @prb.official, @abangsehatindonesia yang sudah vakum. Oleh karena vakum, akhirnya Nat Geo berantakan juga. Aduh. Kacau. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.